Halo guys, balik lagi channel gue Energy Video. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 742, dimana di sini sepertinya mau untuk pertarungannya udah berakhir ya. Kemungkinan ini bakalan ada acara ngobrol-ngobrol aja ya kan, antara si Zhongfan atau sekte Zhongfan dan sekte lainnya, mungkin kayak mengadakan pesta ya kan. Nah di sini juga kemungkinan Zhongfan akan ngobrol lagi sama Yelin ya, si naga yang KO ya, yang pingsan kemarin. Dan mungkin di chapter ini nanti kita akan bisa melihat siapa tuh si Yelin yang menghormati Zhongfan, yang awalnya hanya cuman ingin terus bertarung, dan lama-lama dia nyadar kalau Zhongfan tuh ternyata lebih kuat dan lebih bijak dari dia, makanya dia mau nganggap si Zhongfan ini saudaranya. Di sini juga Zhongfan seperti udah mulai banyak musuh ya, makin banyak musuh. Nah di chapter sebelumnya kita lihat ya, si Zhongfan nggak masuk peringkat. Nah ada alasannya guys, kenapa dia nggak masuk peringkat di situ, dan emang permintaan dia juga mungkin rencana dia di awal sama si dua ketua atau tetua di pavilion yang kompetisi, dia minta kalau dia nggak mau dimasukin dalam peringkat tersebut. Nah, kenapa? Kemungkinan Zhongfan ini kan emang dia nggak mau terlalu mencolok dalam artian, dan nantinya dia tuh kan pengen banget ke berbagai benua ya, ke berbagai ini kan masih, kalau kalian tahu mau sampai chapter 500 kan pun ini masih kelihatan benua yang sangat kecil. Jadi di dunia Zhongfan itu belum sampai ke tingkatan kayak dimensi atas ya, masih kayak peringkat ini, masih kayak benua. Nanti kayak ya benua Eropa, kalau di dunia nyata kan ada benua Eropa, benua Asia. Nah jadi misinya Zhongfan tuh sebenarnya sih kita udah lihat ya di awal, yang dimana dia emang pengen banget buat si siapa tuh klan Lu itu menjadi klan yang benar-benar terbesar lah di dunia ya. Dalam artian terbesar ini dia pengen banget, bukan merebut berbagai klan di itu, cuman pengen bikin apa sih namanya itu, aliansi pada klan lain di sini. Makanya Zhongfan nggak mau mencolok, karena nanti kalau dia pindah ke benua lain, ibaratnya dia masuk klan lain, sekte lain ya, kalau diketahui ternyata dia pemenang dari kompetisi gathering tersebut, ya bisa-bisa nyawa dia makin terancam guys ya, bisa-bisa dia jadi pusat perhatian ya oleh berbagai orang-orang ya, berbagai kalangan dari tetua-tetua di sekte tersebut ya kan. Makanya di sini kalau kita lihat ya, Zhongfan ini juga pengennya low profile lah nih, tapi di sini pada ikutin tuh ya semuanya, yang memang benar-benar menghormati Zhongfan ya. Dia menghormati Zhongfan sampai dia juga nggak mau ada di peringkat ya. Kemungkinan sih pengennya dia bertarung lagi ya sama Zhongfan di kompetisi berikutnya. Ini makin seru ya kan. Kelihatan di sini jadi si Zhongfan tuh udah banyak kawan, udah banyak temen ya. Emang misinya dia ya guys, misinya dia kan bukan menjadi puncak ya, tapi misinya dia tuh punya aliansi ya, punya banyak temen ya. Itu juga buat masa depan klan Lu juga, yang benar-benar ya kan, yang benar-benar sekarang tuh klan Lu udah mulai makin besar lagi. Nah di sini juga apalagi si Zhongfan sekarang kan ini pertarungan antara kompetisi immortal ya kan, kerajaan itu jarang mau mengikuti, jarang ikut campur. Berarti di sini dia udah mulai punya 50% kekuasaan dari immortal, meskipun sekte demonik pun juga belum dia kuasai ya, sekte demonik. Tapi dia juga di sini juga udah bilang kalau emang nggak mau tinggal di sekte demonik ya. Tapi karena di sini calon-calon para ketua ya, yang nantinya jadi ketua sekte demonik udah menghormati Zhongfan di sini guys. Kalau kalian lihat tandanya,
klan sekte demonik itu bakalan ngelakuin apa aja atau ngikutin perintah Jovan suatu saat nanti ketika Jovan punya beberapa masalah, ya kan. Di sini juga kita akan melihat berbagai musuh Jovan makin banyak, jadi bukan hanya teman kawan ya, tapi musuhnya juga makin banyak guys, yang mau nyingkirin Jovan. Tadi niatnya tuh Jovan gak mau masuk peringkat ya gara-gara itu guys. Kalau dia masuk peringkat ya otomatis dia bakal disingkirin sama berbagai klan sekte yang emang udah gede banget sama dia ya, tapi malah nggak berkutik ya, yang lain ngikut-ngikutin ya. Jadi begini guys, kembali apain nanti kalau dia kembali ke sekte demonik kan, di perjalanan pasti nanti sering dihadang pasti ya, apalagi ada musuh yang udah mulai tuh beraliansi untuk ngejatuhin si Jovan atau sekte demonik. Kalau kalian lihat, siapa tahu nanti di tengah-tengah pas dia mau balik ke sekte demonik, mereka dihadang tuh ya, dihadang Jovan dan teman-temannya, dihadang oleh musuh-musuhnya ini ya, pengen dibantai dan ngambil kristal ya, tau kan. Nah jadi mereka tuh dapat kristal guys, kristal itu bisa ngebantu, gue nggak tahu, belum paham juga kegunaan apa aja, gue lupa ya, kemarin sih udah dijelasin tuh di chapter berapa tuh, cuman guanya aja yang lupaan orang ya. Nah di situ mereka ini niatnya bukan hanya ngebunuh Jovan, tapi emang bener-bener pengen ngambil itu kristal ya, hadiah yang dimenangkan oleh Jovan. Di tengah perjalanan nanti kayaknya nih ya kan, bakalan dihadang oleh mereka semua ya, untuk kecuali kalau si Jovan udah masuk ke sekte demonik ya otomatis sulit lah ya. Mungkin gagal ini juga kali ya, sekte demonik atau para tetua ya, salah satu tetua yang jadi gurunya Jovan itu dibunuh guys, dibantai. Kemungkinan sih gara-gara si Jovan berhasil ngebawa si kristal tersebut, lalu dia balik ke sekte demonik, dan beberapa sekte udah mulai bentuk aliansi buat mencuri itu kristal di dalam sekte demonik ya. Kemungkinan bisa juga ini penyebabnya kenapa si kakek-kakek yang jadi gurunya Jovan itu dibunuh ya, meninggal gitu guys. Oke. Mungkin ini bakalan masih seru lagi ke depannya ya, udah mulai bakalan cerita baru lagi ya. Cerita ini udah berakhir ya. Emang lama sih di sini, emang lama menurut gue ya, kayak juga terlalu membosankan, kebanyakan ngomong ya, strategi. Jadi mungkinan di chapter nanti dia bakalan mulai art baru lagi. Oke, jadi kalau kalian yang mau belajar cara menghasilkan uang dari rumah atau belajar desain ilustrasi, jadi youtuber atau dan lain-lain, bisa cek di playlist YouTube gua ya. Atau kalian juga bisa DM gua, nanti gue masuk ke grup gratis yang ada materinya di situ. Oke, terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.